to find out. Are you feeling right now? Halo teman-teman yang suka pakai wifi tetangga, salam kenal, saya Gary, admin Mas Meno, dan selamat datang di channel Mas Meno Dokumentari. Teman-teman, minggu yang lalu saya sudah bahas tentang zaman Edo. Bagi yang belum nonton, silahkan nonton videonya dulu, biar informasinya tidak terputus. Nah, hari ini saya akan bahas akhir dari zaman Edo itu sendiri. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru di channel ini, silahkan dukung channel ini untuk berkembang dengan klik tombol subscribe di bawah. Kalau sudah, karena video ini akan singkat, mari kita langsung mulai topik pembahasan zaman Edo ini. Teman-teman, akhir zaman Edo tidak bisa lepas dari peran asing, dikarenakan pengaruh negara luar sangat besar dan berhasil mempengaruhi pola pikir beberapa sarjana Jepang yang menginginkan perubahan. Sekedar info saja, zaman Edo juga sering disebut sebagai gerbang modernisasi Jepang. Hal ini dikarenakan tahun 1605, Kesugunan Tokugawa melalui Tokugawa Hidetada memulai hubungan perdagangan dengan dunia luar, terutama Eropa. Nah, sebenarnya bukan Hidetada yang memulai perdagangan ini. Rencana untuk memulai perdagangan ini sudah dimulai oleh shogun pertama Kesugunan Tokugawa, yaitu Tokugawa Ieyasu. Selama tahun-tahun awal waktu perdagangan, Jepang mengalami banyak sekali perubahan. Contohnya saja di bidang persenjataan, Jepang banyak sekali membeli senjata api dan kapal perang. Bahkan di bidang fashion, tentara Jepang banyak terinspirasi dari seragam pelaut Eropa. Nah, sisi baiknya kekuatan militer kesugunan bertambah. Sekarang para tentara dan samurai yang berada di bawah perintah shogun itu memiliki senjata lain, yaitu senjata api. Namun, sisi buruknya, banyak pemberontak yang juga mendapatkan kekuatan tambahan yang sama dengan tentara-tentara shogun. Serta banyaknya samurai yang mulai meninggalkan senjata lamanya, contohnya saja katana, dan beralih ke senjata api. Tapi teman-teman, selain sistem perdagangan, ternyata kebijakan shogun ini membuat para rakyat juga diizinkan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, yang mengakibatkan banyak sekali masyarakat yang belajar ke luar negeri, dan akhirnya memunculkan pemikiran-pemikiran baru, dan pengaruh barat juga mulai tumbuh di masyarakat Jepang. Akibat dari banyaknya orang yang belajar keluar, ide-ide revolusi untuk menggulingkan kesugunan Tokugawa mulai tumbuh, dan secara tidak langsung memundurkan kepercayaan masyarakat kepada sistem politik shogun Tokugawa. Nah, akhirnya untuk membendung hal-hal yang kemungkinan nanti akan menggulingkan kekuasaan, shogun Tokugawa mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut sebagai Shakoku. Yang inti dari kebijakan ini sendiri melarang pihak asing menginjakan kakinya di tanah Jepang dan melarang orang Jepang untuk keluar ke luar negeri. Dan akhirnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Tokugawa Ieyasu ini justru akan menimbulkan gejolak politik yang sangat besar di Jepang. Teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi, kebijakan yang dikeluarkan oleh Tokugawa Ieyasu ini membawa gejolak politik yang lebih besar di tubuh kesugunan Tokugawa. Orang-orang yang sebelumnya secara bebas bisa berpergian keluar Jepang dan belajar banyak hal, merasa dikekang dan merasa Jepang itu benar-benar tertinggal dibandingkan negara-negara yang lain. Ditambah dengan adanya kekuatan baru seperti senjata api tadi, pihak militer dari kesugunan bebas melakukan apa saja. Dari yang awalnya hanya tinggal set, sekarang bisa dor. Nah, akibatnya banyak orang yang mulai berusaha untuk benar-benar melakukan reformasi. Hal ini dikarenakan mereka benar-benar berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mengubah Jepang menjadi lebih superior dan tidak tertinggal dengan wilayah lain adalah menggulingkan kekuasaan kesugunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan ke pihak kaisar. Maraknya gerakan perubahan membuat Shogun Tokugawa kehilangan banyak dukungan. Meskipun sudah melakukan pembersihan pemberontak melalui kelompok-kelompok militer barunya, tetap saja ada kelompok-kelompok baru yang muncul. Di dalam kelompok-kelompok yang sering sekali melakukan konfrontasi militer dengan pihak Shogun, ada 3 kelompok yang paling berpengaruh.
Mereka adalah domain Chosu, domain Satsuma, dan domain Tosa. Di dalamnya sendiri terdapat banyak sekali pemikir revolusioner Jepang. Nah, di antara kelompok-kelompok ini, kelompok yang melakukan konfrontasi secara diam-diam adalah kelompok Tosa. Selain konfrontasi secara diam-diam, ternyata kelompok Tosa juga membuat sebuah aliansi yang berisikan para daimyo yang sejak lama menginginkan sebuah tatanan Jepang yang baru. Nah teman-teman, kalian ingat di video pertama yang saya bilang kalau pemberontakan daimyo itu adalah salah satu yang paling dihindari oleh kesugunan. Nah, semenjak para daimyo banyak yang berpihak ke aliansi Chosu, Satsuma, dan Tosa, kesugunan Tokugawa benar-benar kehilangan kekuatannya. Akibatnya melalui sebuah petisi yang dikeluarkan oleh daimyo Tosa Yamanoichi Toyonori dan Goto Sojiro, aliansi ini berhasil menggulingkan kesugunan Tokugawa yang saat itu dipimpin oleh Tokugawa Yoshinobu, shogun kesugunan Tokugawa yang ke-15. Yoshinobu sendiri akhirnya menyetujui petisi itu dan memberikan surat pengunduran diri ke kaisar pada tanggal 9 November 1867 dan resmi mengundurkan diri pada 19 November 1867. Nah teman-teman, itu tadi video akhir dari zaman Edo. Saya tahu video ini singkat, tapi sama saja kalau saya buat panjang pasti tidak menonton sampai selesai. Sudahlah, yang penting kalian tahu dasar-dasarnya. Kalau begitu, saya Gary, admin Mas Meno, mau pamit. Kalian bisa lihat muka saya di Instagram saya @yourattack_titan. See you on the next video.